Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update tentang informasi pendelistingan dari beberapa aset cryptocurrency oleh bursa-bursa lokal seperti Indodax, Toko Kripto, Pintu, Trip Exchange, dan lain sebagainya. Jadi tepat pada tanggal 10 Januari tahun 2025, Kementerian Perdagangan ataupun disingkat menjadi Kemendag, melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat menjadi Bapepti, mengalihkan tugas pengaturan dan juga pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset cryptocurrency, derivatif keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat menjadi OJK. Namun 2 hari berselang mencuat sebuah kabar bahwa ada beberapa aset cryptocurrency yang harus dilakukan pendelistingan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Januari pukul 23.30 WIB. Dan lebih kurangnya ada sekitar 15 aset cryptocurrency yang akan didelisting pada hari ini. Dan dalam video ini, gue akan memberikan tanggapan ataupun opini tentang kebijakan yang telah diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK yang mungkin agak sedikit ugal-ugalan karena terlalu cepat untuk menindaklanjuti dengan kebijakan seperti ini. Lalu apa yang akan gue lakukan ketika gue memiliki aset ataupun menyimpan di bursa lokal di antara ke-15 aset cryptocurrency yang harus didelisting selambat-lambatnya pada tanggal 13 Januari. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan update tentang kondisi market cryptocurrency hari ini. So, melihat nilai market cap secara gabungan alias global sedang terjadi penurunan sekitar 4,24%. Dan hanya memiliki nilai market cap di angka 3,19 triliun US dollar. Kemudian melihat Bitcoin yang merupakan raja cryptocurrency, hari ini juga sedang terjadi penurunan di atas 3%. Kemudian ada Ethereum yang mengalami penurunan hampir 6%, ada XRP 6,52%. Dan begitu juga dengan beberapa altcoins. Hampir secara keseluruhan, rata-rata altcoins juga sedang terjadi penurunan secara signifikan. Ada yang mengalami penurunan sekitar 8%, 9%, bahkan ada yang di atas 10%. Namun dalam video ini, kita tidak akan membahas tentang terjadinya crash the market, tetapi kita akan berfokus untuk membahas tentang kebijakan yang telah diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang pendelistingan dari beberapa aset cryptocurrency di dalam bursa lokal. Oke, pertama kita akan bahas tentang pengalihan ataupun handover aset cryptocurrency dari Bapepti kepada OJK. Dan tepat pada tanggal 10 Januari, akun Twitter resminya OJK telah merilis ataupun memberikan pengumuman. Sobat OJK, pada hari ini tanggal 10 Januari 2025, Kementerian Perdagangan ataupun disingkat menjadi Kemendag, melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan disingkat menjadi Bapepti, mengalihkan tugas pengaturan dan juga pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, serta derivatif keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia. Nah, jadi handover ini ataupun pengalihan dalam pengawasan aset cryptocurrency, keuangan digital, dan lain sebagainya dari Bapepti kepada OJK merupakan sebuah upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan juga pendalaman market keuangan terintegrasi. Selain itu, juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen sehingga dapat memberikan implikasi positif bagi pengembang industri cryptocurrency. Intinya, hal ini dilakukan untuk menjaga serta melindungi investor dalam melakukan investasi. Kemudian 2 hari berselang muncullah sebuah kabar bahwa bursa-bursa lokal harus melakukan pendelistingan token secara massal. Di antaranya bursa Indodax, Toko Kripto, Trip, Pintu, Bittime, dan lain sebagainya. Dan hal ini juga telah disampaikan secara resmi oleh bursa Toko Kripto. Pengumuman penghentian perdagangan 8 token dalam bursa Toko Kripto. High Token Notes berdasarkan Peraturan Bapepti Nomor 1 Tahun 2025, perubahan ketiga atas Peraturan Bapepti Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dan hal ini juga selaras dengan implementasi POJK Nomor 27/2024 yang menyatakan bahwa pedagang aset kripto di Indonesia tidak dapat melakukan perdagangan untuk aset yang tidak terdaftar menurut Perba Nomor 1 2025. Sebagai pedagang fisik aset kripto atau disingkat menjadi PFAK yang terdaftar dan juga diawasi Bapepti dan saat ini telah beralih ke OJK, Toko Kripto senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip perlindungan konsumen. Dan oleh karena itu, setelah melalui peninjauan, kami memutuskan untuk menghentikan
Sementara perdagangan 8 token kripto yang tidak tercantum dalam daftar terbaru tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, pukul 23.30 WIB. Nah, jadi berdasarkan Perba nomor 1 2025 dan juga POJK nomor 27 2024, sehingga mau tidak mau bursa toko kripto harus menghentikan dari 8 aset cryptocurrency untuk diperdagangkan. Dan pemberhentian tersebut akan dilakukan per tanggal 13 Januari pukul 23.30 WIB. Karena dari ke-8 token tersebut tidak tercantum dalam daftar aset kripto. Dan inilah daftar aset cryptocurrency yang akan di-delisting oleh bursa toko kripto. Pertama Dash, kedua Horizon, Zcash, Layer Zero, Usual, Pana, PUBG Penguins, dan juga Bio Protocol. Dan bursa toko kripto juga memberikan beberapa poin penting tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang user. Pertama, penghentian perdagangan dalam daftar token di atas akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, pukul 23.30 WIB. Kemudian di next point, pengguna diharapkan untuk melakukan penarikan atau konversi aset di atas di dalam bursa toko kripto sebelum tanggal 13 Januari 2025. Kemudian di poin berikutnya, semua pasangan perdagangan yang akan dihentikan adalah Dash USDT, Dash Ethereum, Dash Bitcoin, Zen Bitcoin, Zen USDT, dan lain sebagainya. Semua pesanan perdagangan akan diberhentikan secara otomatis di masing-masing pasangan perdagangan. Kemudian di poin yang terakhir, semua aset pengguna tetap aman dan dapat dipindahkan. Kami menghimbau kepada pengguna ataupun user untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan terkait aset yang dimiliki. Karena token akan tetap tersedia di dalam wallet pengguna hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Nah, jadi apabila kalian seorang user toko kripto dan kebetulan kalian memiliki salah satu, salah dua, bahkan mungkin salah tiga dari ke-8 token yang akan dilakukan delisting pada tanggal 13 Januari pukul 23.30 WIB. Kalian perlu melakukan penarikan, konversi, atau memindahkan aset ke bursa yang lain sebelum tanggal 13 Januari 2025 jam 23.30 WIB. Karena di atas tanggal 13 Januari tahun 2025, bursa toko kripto akan melakukan pemberhentian dalam pasangan perdagangan apapun. Kemudian hal serupa juga menimpa kepada Trip Exchange, sehingga salah satu founder dari Trip Exchange ikut bersuara, yang dimana telah disampaikan melalui akun Twitter resminya Pak Gabriel. Update terkait delisting and what happened. Pada tanggal 11, Trip menerima surat dari CFX berdasarkan instruksi OJK untuk melakukan delisting seluruh aset yang tidak ada pada whitelist. Dan paling lambat harus dilakukan pada tanggal 13 Januari atau PFAK akan dikenakan sanksi. Kami paham bahwa OJK ingin melindungi masyarakat, namun hal ini akan merugikan investor karena dipaksakan dan juga dilakukan dengan sangat cepat. Kemudian di poin berikutnya, terlebih pasar kripto bergerak sangat dinamis dan juga cepat. Ada koin baru yang harus cepat listing karena hype dan juga potensi profit bagi nasabah. Dan apabila exchange lokal tidak listing duluan, pasti kalah dengan exchange luar dan kalah kompetisi. Sedangkan mengajukan waitlist token membutuhkan waktu yang cukup lama. Pasar kripto memang bergerak lebih cepat dan dinamis daripada regulasi. Saat ini, Trip akan mengirimkan surat kepada OJK untuk meminta kajian ulang atas keputusan ini. Mohon bantuan netizen dan juga Crypto Bros untuk memberikan sudut pandang yang berbeda kepada OJK. Nah, jadi dari sebuah utas yang telah disampaikan oleh Pak Gabriel, gue mendapatkan beberapa points. Pertama, tentang sebagian user yang merasa dirugikan atas adanya kebijakan ataupun tindakan yang diambil oleh otoritas jasa keuangan. Kedua, tentunya tentang dampak kepada perusahaan startup ataupun bursa-bursa lokal yang mau tidak mau harus melakukan pendelistingan secara massal. Kemudian yang terakhir, mungkin di sini gue akan memberikan sudut pandang ataupun opini atas adanya kebijakan ataupun tindakan yang sudah diambil secara cepat oleh otoritas jasa keuangan. Pertama, kita akan bahas tentang sebagian user ataupun investor yang merasa dirugikan. Maksud dalam sebuah konteks merasa dirugikan, investor tentu akan dirugikan ketika posisi dari investor tersebut sedang berada dalam floating loss. Jadi secara tidak langsung, seorang investor ataupun user telah secara terpaksa harus melakukan penjualan dalam posisi kerugian. Karena untuk dipertahankan pun tidak bisa, karena dari beberapa altcoins tersebut akan dihapus dan juga di-delisting.
Kemudian yang kedua, tentang dampak kepada perusahaan startup ataupun bursa-bursa tertentu, tentunya akan kehilangan user dan juga kehilangan volume perdagangan. Dengan kondisi ataupun situasi seperti ini, user akan terpecah dan kebagi menjadi dua. Bisa saja seorang user akan berpaling untuk menggunakan bursa luar karena tidak terlalu ketat akan regulasi. Dan itu merupakan suatu dampak negatif kepada perusahaan startup ataupun bursa lokal. Tetapi semuanya kembali lagi terhadap regulasi ataupun legalitas yang sudah diberlakukan oleh otoritas jasa keuangan maupun Bapepti. Dan di sini gue akan bahas secara singkat tentang apa itu PFAK. Jadi PFAK merupakan sebuah lisensi yang hadir sebagai elemen penting untuk menjaga keamanan dan juga membangun kepercayaan dalam ekosistem cryptocurrency. Dan lisensi tersebut bukan hanya sebuah formalitas, melainkan juga fondasi yang melindungi pengguna dan juga memperkuat industri. Karena tanpa regulasi yang jelas, pengguna beresiko menjadi korban platform yang tidak bertanggung jawab seperti yang sudah terjadi pada beberapa kasus sebelumnya. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah gambaran secara singkat tentang fungsi PFAK. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gabriel bahwa OJK ingin melindungi investor, user, bahkan masyarakat. Tetapi sayangnya, OJK ataupun otoritas jasa keuangan sangat terlalu cepat mengambil tindakan dan sangat mendadak tanpa mengkaji ulang sehingga merugikan berbagai pihak. Padahal bursa-bursa lokal tidak mungkin memperdagangkan token ataupun aset cryptocurrency sembarangan. Karena sebelumnya, dia juga harus mengajukan waitlist token yang katanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan approval. Namun alih-alih ada sebuah kabar delisting token secara massal. Kemudian informasi yang terakhir, inilah beberapa daftar aset cryptocurrency yang sudah legal dan bisa kalian perdagangkan. Jadi dalam lampiran kedua, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset cryptocurrency. Jadi secara total, lebih kurangnya ada sekitar 850-an aset cryptocurrency yang sudah dilegal tenderkan untuk dilakukan perdagangan ataupun investasi. Pertama tentunya Bitcoin, kedua Ethereum, Clayton, Solana, Tezos, IOTA, stablecoin USDC, Polkadot, dan lain sebagainya. Jadi saran gua, salah satu cara menghindari dampak pendelistingan dari beberapa bursa-bursa lokal terhadap aset cryptocurrency, kalian bisa melakukan pembelian dari beberapa aset cryptocurrency yang sudah masuk ke dalam daftar bapepti.go.id. Karena aset-aset tersebut sudah mendapatkan legalitas dan juga lisensi. Jadi untuk dilakukan pendelistingan sangat-sangat kecil kemungkinan. Terkecuali ada sebuah something tertentu. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian tentang beberapa altcoins yang akan dilakukan pendelistingan secara massal oleh bursa lokal. Sementara, mengingat negara tetangga yang sedang melakukan uji coba untuk menerima pembayaran menggunakan Bitcoin, tetapi negara kita masih ngeributin regulasi. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you.